Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shaliha. Yang saya hormati Ahlul Bait sekeluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ketua Perwiridan Silaturahim, dan yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, para jamaah wirid yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Sehat walafiat. Amin. Amin. Banyak dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari arah depan, belakang, samping, kanan, atas, bawah. Amin. Salawat dan salam juga kita hadiahkan selalu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya radhiyallahu anhum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita masih dapat hadir di rumah Ahlul Bait dalam rangka menjalin silaturahim dalam acara perwiridan yang diadakan setiap malam Jumat. Bulan Rabiul Awal sudah berlalu. Sekarang kita berada di bulan Rabiul Tsani. Pas di pertengahan bulan Rabiul Awal. Dan kita sudah lihat di atas langit tadi nampak bulan purnama, bercahaya walaupun ditutupi awan karena hujan. Jadi bapak-bapak jamaah perwiridan silaturahmi, maksud saya di sini, walaupun bulan Rabiul Awal sudah berlalu, yang mana kita semua sudah mengetahuinya, di bulan Rabiul Awal itu adalah bulannya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita patut berbahagia, bergembira, karena di bulan itu telah lahir seorang sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita semua, menunjukkan kepada kita semua, ya, dari yang namanya penuh zaman yang penuh dengan kegelapan sampai pada zaman yang penuh dengan terang benderang,
penuh dengan hidayah dan cahaya yang akan bawa keselamatan kepada umat manusia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gembira dengan bulan datang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya kita ini cinta, ya, rindu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sendiri tidak pernah, istilahnya belum pernah, ya, bertemu dengan Nabi, belum pernah duduk bersama dalam majelis Nabi, belum pernah berjabat tangan dengan Nabi, belum pernah berpelukan dengan Nabi, dan lain sebagainya. Tapi kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini perlu pembuktian, bukan hanya dalam ucapan. Sebagaimana seseorang itu kalau cinta kepada sesuatu yang dicintainya, terutama istri, Pak, ya, ya Bu, ya, itu perlu pembuktian. Kalau enggak dibuktikan berarti cintanya bohong. Begitu juga dengan kita, cinta kepada Nabi perlu dibuktikan, bukan hanya dalam perkataan. Jadi di sini saya hendak memberitahukan bahwasanya cara untuk membuktikan kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang pertama adalah menjalankan wasiat Nabi. Menjalankan wasiat Nabi. Apakah wasiat Nabi itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah dua perkara itu? Yang pertama, kitabullah. Kitabullah itu adalah kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah sunnatu Rasulullah, yaitu sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah perwiridan silaturahmi Rasulullah Ta'ala, itulah wasiat Nabi untuk umatnya. Yang pertama, Nabi mewasiatkan kepada kita untuk menjaga Al-Quran. Bagaimana cara kita membaca kitab suci Al-Quran? Mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan mempelajari kitab suci Al-Quran itu adalah hukumnya wajib ain bagi setiap umat Islam. Wajib ain. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Setiap umat Islam wajib mempelajari kitab suci Al-Quran. Kalau enggak belajar berarti mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita sebagai umatnya agar kita ini tidak berputus asa atau tidak mundur untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala. Dapat satu
pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan setiap pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali, wala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Ini motivasi bagi kita semua, bagi siapa saja yang belum bisa membaca kitab suci Al-Quran. Di masa tua mungkin, dulu masa mudanya sibuk main-main, disuruh orang tuanya untuk ngaji, nggak mau. Ternyata udah menjelang masa-masa dekat dengan tanah, ada keinginan untuk belajar kitab suci Al-Quran, maka belajar, tidak apa-apa. Nggak usah malu, karena banyak juga sekarang ini orang-orang yang sudah pensiun dari keluarga, dari kerjanya Pak, ingin belajar Al-Quran. Termasuk banyak juga murid saya dari pejabat-pejabat yang sudah pensiun, kayak bos perhubungan, Kota Medan, sudah pensiun, ingin belajar Quran, belajar dari alif bata sajim haho sampai pada akhirnya bisa membaca kitab suci Al-Quran. Dan ketika mampu baca Al-Quran, selesai iqra'nya, masuk kitab suci Al-Quran, nangis Pak. Apa kata beliau? Pak Ustadz, makasih banyak, sekarang saya sudah mulai bisa membaca kitab suci Al-Quran. Dulu hidup saya seperti tidak ada arah, sampai Al-Quran pun tidak terpegang. Jadi alhamdulillah sekarang terima kasih banyak Pak Ustadz. Oh ya Pak, itu dari Allah kan. Alhamdulillah Allah SWT masukkan dalam hati Bapak keinginan untuk belajar kitab suci Al-Quran. Maknanya apa Pak? Berarti dia tidak ada rasa malu sedikit pun dalam hatinya untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Bahkan sebaliknya, ada kemauan yang sungguh-sungguh mempelajari kitab suci Al-Quran. Gitu dengan kita. Nah, mungkin ya, kemungkinan, saya kan nggak tahu, kemungkinan kalau ada jamaah kita yang sampai saat ini belum dapat membaca kitab suci Al-Quran, maka belajarlah ya. Boleh di masjid, boleh di rumah, boleh panggil guru ngaji ya. Tidak apa-apa. Kalau semuanya kita meninggal dunia dalam keadaan sedang belajar kitab suci Al-Quran, maka insya Allah kita dihitung dari orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak Ustaz dibilang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena barang siapa yang menuntut ilmu agama ya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia meninggal dunia dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Itulah salah satu kelebihan orang-orang yang belajar agama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar ilmu agama ini ya, dihitung fi sabilillah. Jadi Bapak Ibu bukan hanya anak-anak saja, kita juga orang tua kalau sedang belajar ilmu agama, maka kita dalam fi sabilillah. Itu wasiat dari baginda sallallahu alaihi wasallam, harus kita jalankan kalau kita emang ini cinta dan ridho kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka insya Allah akan membawa kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, wasiat Nabi, sunnatul Rasulullah. Amalkanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi banyak. Apa yang dicontohkan oleh Nabi itu semuanya sunnah Nabi SAW. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, nah, itu semuanya sunnah Nabi SAW. Tadi sebelum masuk rumah, tadi kan saya berdiri, belum masuk, masih di luar. Di situ kalau kita sebelum masuk rumah, kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita membaca doa masuk rumah. Ya. Apa doa masuk rumah? Bismillahirrahmanirrahim walajna wa bismillahirrahmanirrahim kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Itu dibaca. Seumpamanya belum hafal, diusahakan untuk menghafal. Tapi kalau emang seumpamanya nggak bisa lagi menghafal, ya ucapkan salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa keutamanya Pak Ustadz? Keutamanya adalah kita sekeluarga yang ada di dalam rumah itu dijauhkan dari segala kefakiran, dari segala kesusahan. Maknanya dimudahkan segala urusan. Jadi kalau semuanya kita ingin dimudahkan segala urusan, rutinlah untuk membaca surah Al-Ikhlas sebelum masuk rumah sebanyak 3 kali. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, jikalau kita hendak membaca hendak masuk rumah, sebelum masuk rumah kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala kefakiran. Jadi itu diamalkan, insya Allah. Dan itu sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kemudian ucapkan salam masuk ke dalam. Dan jikalau kita masuk rumah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita telah mendoakan keluarga kita yang di dalam rumah. Dan semua syaitan-syaitan, makhluk-makhluk halus yang gaib, yang tidak nampak, dari jin laki-laki maupun jin perempuan, keluar dari rumah kita, sehingga kita terlindung dari hal-hal yang tidak baik. Itu salah satu kelebihan. Itu satu aja, masih banyak lagi ya. Belum lagi masuk dalam rumah, ada lagi amalannya. Itu aja sedikit, insya Allah kita amalkan ya. Itulah wasiat dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mari sama-sama kita untuk menjaga kitab suci Al-Quran, kemudian menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secuil sunnah Nabi yang dicontohkan Nabi, jika kita amalkan secara istiqomah terus menerus, maka akan mendatangkan berkah. Dan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 wali. Al istiqomatu khairu min alfi. Ya kan? Istiqomah itu lebih baik daripada doanya 1000 wali. Ya. Paham, Pak? Insya Allah diamalkan. Insya Allah ya. Al-istiqomatu khairu min alfil karomah. Itu kata Nabi. Istiqomah dalam amal itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu kalau zaman sekarang namanya karomah, kelebihan yang Allah berikan kepada para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu wali. Kalau zaman Nabi namanya mukjizat, ya kan? Mukjizat. Jadi jangan heran kalau seumpamanya
di zaman dahulu para wali itu, ya, itu mereka berdakwah agama Allah SWT, dan Allah berikan karomah kepada mereka, ya, yang mana beras, ya, bisa jadi pasir, kemudian dari pasir bisa jadi lagi beras, yang tanah bisa jadi emas, yang emas bisa jadi lagi tanah. Itu ilmu Allah, dan itu ada cara mempelajarinya. Dan kita belum sampai ke sana, kita tahap biasa, ada tahapnya, tahap ini. Kalau kita biasa saja, mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW, tumbuh rasa cinta kita, rindu kita kepada Nabi SAW. Selanjutnya, yang kedua apa buktinya? Buktinya itu meneladani akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita teladani akhlak beliau, yang mana akhlak beliau dipuji oleh Allah SWT. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Dari segi muamalah kita, muasyarah kita, muamalah kita sesama manusia, ya, muasyarah kita sesama tetangga, itu juga kita perlu belajar, ya, bagaimana muamalah kita sesama orang-orang dekat kita, terutama kerabat, ya, istri, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita itu, ya, itu juga kita perlu pelajari. Jangan sampai disebabkan satu kata aja, dua kata saja, muamalah kita jadi rusak. Nah ini, ya kan, muamalah juga kita perlu jaga, ya kan. Terutama salah satunya ini, diadakannya perwiridan setiap minggu, Pak, ya. Nah, untuk menjaga silaturahmi. Kalau semuanya ada di antara kita yang hatinya tersinggung, doakan kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT yang maha membolak-balikkan hati, bisa terbuka hatinya, ya kan, dan bisa kembali berkumpul dengan kita. Karena yang namanya bermasyarakat pasti ada saja yang tersinggung, kan gitu, Pak, ya. Itu udah pasti. Makanya bagaimana sebelum kita berbicara, terlebih dahulu kita berpikir apakah apa yang saya ucapkan dan sampaikan ini menyenangkan hati saudara saya atau menyinggung perasaannya. Itu perlu. Berapa orang yang disebabkan mulut pada akhirnya menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saling bermusuhan, bahkan sampai berhari-hari tidak berteguran. Ini kan suatu hal yang tidak diinginkan, padahal baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadisnya, ya, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, terutama kerabat kita, orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Istri, anak, ya, bawa, kakek, dan lain sebagainya. Itu kerabat, itu paling utama. Nah, tetangga, dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini mendapat peringatan dari Allah SWT, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Itu peringatan supaya kita berhati-hati agar tidak memutuskan silaturahmi. Peringatan bagi kita semua, saya pribadi dan para jemaah pada umumnya. Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita bagaimana menjalin rasa kekeluargaan yang baik di antara sesama keluarganya. Itu sudah contohkan Nabi. Sama istri bagaimana, sesama anak bagaimana, sama tangga bagaimana. Dan itu perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Menandakan bukti kita ini cinta dan rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang terakhir, untuk membuktikan rasa cinta kita, rindu kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perbanyak menghadiahkan selawat. Dan seluruh perintah-perintah Allah, dari perintah sholat, bayar zakat, haji,
puasa di bulan suci Ramadan, atau perintah-perintah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala tidak ikut mengamalkannya. Tetapi perintah selawat, Allah Subhanahu wa taala juga berselawat. Dan semua itu sudah kita ketahui bersama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam penghormatan setinggi-tingginya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dalam firman Allah ini, maknanya Allah juga berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi, dan kita orang-orang beriman diperintahkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat jamaah berwiridan silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, selawat tetap dijaga. Ya. Walaupun pendek, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi, tetap kita jaga. Sekurang-kurangnya satu hari ya 100 kali. Sambil duduk boleh, sambil jalan juga boleh, ya. Tidak ada misalnya waktu yang terlewat kecuali dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Mau tidur baca selawat 10 kali, bangun tidur baca selawat 10 kali, ya. Mau kerja baca selawat 10 kali. Setelah kerja baca selawat 10 kali, rutin baca selawat. Insyaallah dengan selawat, ya, apa yang kita lakukan ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya. Nah, insyaallah siap diamalkan ya, Pak ya. Selawat ini banyak, ya, banyak. Ada selawat Fatih, ada selawat Ibrahimiyah, ada selawat Baghil, ya kan? Dan itu panjang-panjang, Pak. Ya kan? Jadi supaya tidak, misalkan kita sibuk, ya kan, ya baca yang pendek-pendek. Kalau selawat ingin dimudahkan rezeki, nah itu ada selawat yang namanya selawat untuk menarik rezeki dari Allah, ya, dilancarkan rezekinya, dibaca setelah sholat Isya sampai menjelang fajar, ya, itu dibaca 400 kali. 400 kali, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 400 kali. Waktunya setelah sholat Isya sampai menjelang subuh fajar. Kalau nggak sempat sampai sholat Isya kecapean tidur, nanti jam 2 jam 3 bangun, ya, yang penting dia waktunya di antara sholat Isya dan sholat subuh. 400 kali dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rutin tiap hari, yang dinamakan salawat syajaratun nuqud. Artinya salawat pohon uang. Jadi seolah-olah di depan rumah kita itu ada pohon, yang mana pohon itu membuahkan uang. Nah, kalau kita amalkan itu rutin setiap hari, maka insya Allah itu uang akan datang dengan kita tanpa misalnya bersusah payah gitu, ya Pak. Uang datang pada kita tanpa berusaha payah. Maksudnya berusaha payah kita juga kerja gitu, dimudahkan gitu ya, kerjanya nggak berat gitu, ya kan, ya, buahnya banyak, ya. Karena
Karena segala sesuatu itu diperlukan sebab ya Pak ya. Tanpa sebab mana bisa datang. Doa, minta sama Allah, ya Allah bagi aku Pajero. Pajero nggak datang dengan sendirinya, pasti dengan usaha. Misal itu ya Pak ya. Jadi usaha kita ini nggak sia-sia, itu maksudnya. Kita pergi dari pagi, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, untuk mencari nafkah yang halal, kemudian balik ke rumah dengan bawa hasil yang berkah, dimudahkan semuanya. Ya kan? Itu namanya salawat Syajaratun Nuqud namanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 400 kali. Ya kan? 400 kali. 400 kali ya. 100 kali aja bintang tangan di sini. Ya, insyaallah. 400 kali. Insyaallah. Ya. Empat ratus kali nggak ada lagi tawar menawar. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Udah berapa tadi? Yang pertama kulhu 3 kali, itu yang lebih gampang, ya kan? Insyaallah ya. Perbanyak selawat. Masih banyak lagi itu selawat. Ya, masih banyak lagi. Itulah ya 3 perkara yang bisa saya sampaikan menandakan rasa cinta kita, rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menjalankan wasiat Nabi, baca Al-Qur'an, ya kan, mengajarkan Al-Qur'an dan mendakwahkan Al-Qur'an. Yang kedua, ikut sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang hidupkan sunnahku maka dia telah cinta kepadaku. Man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku maka nanti dia akan bersamaku dalam surga insyaallah. Amin. Nah, dan nanti di alam kubur juga kita dimudahkan Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Mada taqulu min hadzal rajul, malaikat, apa yang kamu ketahui tentang pemuda ini? Kalau kita sering selawat maka insyaallah mudah kita menjawab. Hadzal nabiyyi, ini nabiku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Selanjutnya meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi muamalat muasyarah kita ya, terutama orang yang dekat dengan kita, kerabat, istri, anak-anak kita, saudara kita dan tetangga-tetangga kita. Kita jaga lisan kita ya. Sebelum berucap kita pikir dulu apakah ucapan saya ini menyinggung atau tidak. Nah, itu perlu kita pikirkan juga. Jangan sampai karena ucapan kita nanti tersinggung si kawan tadi ya kan Pak. Yang selanjutnya adalah terakhir, perbanyak menghadiahkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ini di malam Jumat, di hari Jumat. Nah, banyaklah kita baca selawat. Besok salat Jumat sambil nunggu salat Jumat baca selawat ya. Kemudian ketika duduk di waktu menunggu salat Jumat, mendengarkan khotib Jumat itu ya, usahakan duduk yang tenang dan tidak menyilangkan jari seperti ini. Nah, ini kebanyakan jamaah nggak ngerti nih. Nah, ini Pak, ini tidak boleh menyerupai agama selain kita. Nah, dibuka aja tangannya atau bermain tasbih.
bermain tasbih ketika khotib sedang berkhutbah. Kalau di zaman Nabi dulu Masjid Nabawi kan belum ada keramik, masih pasir, alasnya tikar yang terbuat dari daun kurma. Nah, ada dilihat Nabi, sahabat sedang main tasbih dengan kerikil, batu kerikil. Nah, dilihat Nabi. Nah, karena dilihat Nabi setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat, dinasihati Nabi untuk tidak melakukan hal seperti itu karena itu adalah perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia dan sholat Jumat kita juga sia-sia. Kalau zaman sekarang apa namanya? Tasbih, main tasbih. Nah, khotib sedang berkhutbah, ada yang pegang tasbih. Masih banyak saya perhatiin itu kalau saya khotib Jumat jamaah yang tasbih, main tasbih. Itu karena ketidaktahuan jamaah. Maka tinggalkan itu. Kemudian duduk dengan tangan terbuka, tidak menyilang seperti ini. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita selamat dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak Rasul kan? Meneladani Rasul. Insyaallah ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Itulah beberapa nasihat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Niat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk menyampaikan kepada saudara kita yang belum mengetahuinya. Insyaallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.